kopinya Pak Jenderal? Itu kopi tubruk pakai Arabica. Arabica puntang. Buku puntang. Puntang. Pokoknya itu kopi puntang Arabica. Iya, Arabica. Terus ya, Americano bukan? Itu tubruk. Oh, tubruk. Jadi perbedaannya Americano dengan tubruk itu kadang-kadang kita ngikutin gaya barat kan. Tubruk memang nggak ada ampasnya, praktis, tapi tidak harum baunya, betul ya? Oh, gitu ya. Kalau Americano, tapi kalau tubruk ini tradisional, pusing dia nunggu dulu. Kalau minum mungkin nunggu mengendap dulu, tapi pada saat itu harumnya baunya luar biasa. Ada ampas. Harumnya itu keluar di sini. Kalau di Americano harumnya keluar di mesin. Sebagian di mesin ya. Ini di mesinnya. Jadi ceritanya Pak Jenderal ini pengen tubruk ini ingin ngisap harumnya aja gitu. Jadi silakan diminum nggak masalah gitu. Hanya harumnya aja yang diperlukan gitu. Terima kasih Pak. Jadi minum kopi itu harus kita nikmati betul. Saya kebetulan pecinta kopi kan. Dan dulu juga dagang kopi. Oh, sempat dagang kopi, Pak? Sempat dagang kopi ya kecil-kecilan lah. Kan jadi tentara gimana mau dagang kopi? Ya kecil-kecilan lah. Dan yang dagang bukan saya. Oh iya. Jangan-jangan Mas Gun yang dagangnya. Oh dulu Mas Oto Kudus ya itu. Oh iya, saya mohon izin mau nyapa teman-teman dulu. Kayak pilihan pendengar zaman saya kecil dulu, kita sapa teman-teman orang-orang ya. Saya mau sapa Mas Nugi Nugraha, terus Muhammad Afif, Ucap-Ucap, lalu Tono, Trisaptono, Sambodo, Sambuji ya, Tono 3, atau ya, atau Bogor ya sekarang ya, Atau Bogor. Edi Rizal, ya. Bos Edi Rizal, itu tuh Mas Edi di mention oleh Mas Jenderal Hari. Terus apa lagi Mas Hari? Mas Eko Mana nih? Eko Wardanawa. Oh, yang tinggi. Bandung ya. Oke. Belian. Oh, Idel di Bandung. Nia Sujani. Dini. Ois, wah itu Ois mana nih? Ois, Jakarta. Politikus. Oh, Ois. Fatayati ya? Fatayati. Terus Eva Justinea. Alfa Justinea. Oh, dulu 3A ya. 3A. Paradina. Mantan Ibu Sekda Sumsel ya. Ya, Sumsel ya. Dina Palembang. Halo Dina. Dimention oleh Mas Hari. Gitu. Hendartin Bandung. Semoga sehat semuanya teman-teman ya. Uti. Saputri. Ratu Saputri dengan sang tercintanya Pangeran Rudi. Gabe. Semua yang disebut pagi ini mudah-mudahan nanti bisa menyaksikan dan kita doakan di majelis ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kalian semua, diberikan keuntungan dan kenikmatan akhirat utamanya dan kebahagiaan di dunia. Gini Mas Hari, minum kopi ya? Ambil ngopi Mas. Allah itu tahu waktu yang paling indah. Ya memang kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita, minta yang baik kan tentunya. Cuma memang betul waktu itu hanya milik Allah, gitu, mutlak milik Allah ya. Tidak semua yang kita minta itu akan dikabulkan dalam waktu singkat gitu. Memang betul sekali. Saya dalam hal ini memang lagi menunggu gitu. Lagi menunggu ada sesuatu yang saya minta tetapi memang belum. Ini dan untuk mencapai itu suka kita diuji dulu gitu. Saya minta contoh aja, saya ingin lulus sarjana S1 gitu. Tidak serta-merta kita waktu SD terus dikasih jadi S1 kan, tapi waktu ujian itu kan terus SMP dulu, SMA dulu, kuliah dulu, baru dapat S1. Itu waktu yang tepat gitu. Itu perumpamaannya demikian lah. Dan itu pun juga harus dengan keyakinan. Ya maaf aja mungkin dengan afirmasi. Ketika aku pengen punya rumah nih, karena saya afirmasikan itu ada dengan pikiran positif bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa saya dengan menggambarkan di benak saya itu ada rumah yang mewah dan kita lakukan. Alhamdulillah ya Allah,
Allah telah mengabulkan doa-doa hamba. Artinya kita berpikir positif di situ bahwa Allah akan mengabulkan. Terlepas nanti kapan, itu urusan Allah. Kalau Allah bilang, kamu belum saatnya kamu dikasih duit sekarang gitu, karena saya tahu kamu itu bakalan berjudi atau bakalan, ya kan bisa. Hanya Allah yang tahu gitu. Harta malah mencelakakan. Bisa kan itu satu, harta itu bisa jadi cobaan yang luar biasa itu. Koruptor yang ditangkap-tangkapin itu karena harta tuh ya, Iya, malah jadi mencelakakan itu ya. Ya itulah makanya, karena waktunya nggak tepat, karena dia mintanya juga mungkin maksa dalam hati. Motong dengan berbagai cara ya. Ya, Perkeliruan ya, tabrakin Itulah. semua ya. Ya, Oke. ya, sebenarnya ujian itu kan tidak hanya ketika kita tidak punya, tapi kita punya banyak gitu. Yang saya rasakan adalah ujian yang terberat di situ. Keren. Ujian terberat pada saat kita punya materi yang Iya, keren. karena ya saya sendiri sempat merasakan, wah gue bakalan kalau punya duit bakalan mau nyumbang ke A, B, C, D. Pas ada kok sayang ya. lupa itu kan sering terjadi gitu. Nah itulah. Ya, karena pengalaman itu ya sudah, Allah yang kasih ini yang terbaik buat kita. Ya, Kuncinya terima saja. berarti tadi Mas sedang memohon sesuatu kepada Allah ya. Terus Mas menunggu waktu itu. Oke. Terus Mas punya sebuah kesadaran bahwa belum tentu baik apa yang diminta kalau sekarang itu dikabulkan. Itu ya. Mas Ari bisa elaborasi lebih luas lagi tentang ini, barangkali terkait dengan pengalaman dan seterusnya. Waktu baru lulus akademi dulu militer, kemudian berjalan dan seterusnya, punya cita-cita ini. Saya malah nggak nyangka Mas Ari jadi jenderal gitu. Saya juga nyangka. Oh, kok bisa jadi jenderal gitu loh Mas? Dulu kan harusnya kalau jadi jenderal tuh syaratnya main gitar dulu gitu kayak saya. Ku ingin mengganggu, tapi apa hati merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku Kita gak main gitar nggak? Saya dulu cita-citanya pengen jadi dokter kan gitu. Cita-cita dokter ya? Cita-cita saya pengen jadi. Malah kok ke Akmil, Akabri dulu sebutannya ya, Akabri. Itu gimana Mas? Bilang barangkali bisa elaborasi tentang ini. Tapi kembali dulu ke topik dulu, ke laptop. Iya, dari ayat yang tadi di apa disampaikan oleh Pak Ustadz ini. Sebenarnya ada salah satu kunci. Ayat itu kan inti dari ayat itu adalah bahwa ini adalah sabar dan tawakal. Ya kan? Sabar dan tawakal. Kenapa begitu? Ya kita harus sabar bahwa itu memang belum waktunya. Bahwa itu janji Allah tidak akan tidak ditepati, pasti ditepati. Nah, tapi untuk mencapai itu Allah akan menilai kita, ya kan? Dengan cara seberapa kuat kita berusaha. Dan gitu. Jadi usaha itu penting. Dan tidak ada usaha yang sia-sia, kan gitu ya. Tidak ada usaha yang sia-sia. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa usahanya udah maksimal, tapi kalau belum dapat belum. Ada dua kemungkinan. Menurut Allah itu usaha aja belum maksimal. Yang kedua, kalaupun itu udah maksimal ya, mungkin belum saatnya nih, belum tepat waktunya kan gitu. Kalau diberikan sekarang mungkin akan membawa mudarat kan gitu. Allah Maha tahu. Makanya ya kita harus bersabar dan yakin. Jadi berhasilnya itu ada dua kemungkinan. Pertama, karena usahanya kita mungkin belum maksimal. Yang kedua, kalaupun dia sudah maksimal menurut Allah ya, karena sayangnya Allah, belum saatnya tepat untuk diberikan pada saat ini. Kenapa? Kalau saat ini diberikan, mungkin banyak mudaratnya daripada manfaat. Mas Gun menyampaikan bahwa kadang-kadang cobaan yang terberat itu pada saat kita punya duit, ya enggak?
kawin maning di jatah papat di cara kan gitu. Biasanya kan orang itu nikah lagi dari satu kedua ketiga. Ini jenderalnya beda mas, pakemnya dari ayat. Itu hebat ya. Iya kan gitu. Jadi jangan menyalahi kan gitu. Pakai pakem dulu ya. Pakai pakem dulu, aturannya seperti itu. Betul. Sudah dikasih kelonggaran dengan aturan seperti itu, nambah. Beratnya Dari meja sekarang gitu. Udah, kalau sudah nyangkut masalah ini pasti rame. Ini bibir jurang ini udah obrolan bibir jurang sudah bahaya ini. Aduh ya Allah. Lanjut. Mas Ari. Jadi aslinya itu kan kuncinya adalah sabar dan tawakal, ya kan. Tentu saja kita harus tetap berusaha. Kalau dikaitkan dengan diri saya sendiri, saya udah berusaha nih, ya kan. Nah, kita jadi inilah, jadi tentara lah, ya kan. Yang kecil-kecil aja. Di tentara saya udah berusaha, maksimal bagaimana sih pengen jadi jenderal kan. Ternyata dikasihnya pada saat menjelang akhir. Ya kan, artinya bukan di jangka waktu 10 tahun, ya kan, di jangka waktunya yang pendek-pendek saja, ya kan, 2 tahun, ini kan gitu. Itu artinya apa? Mungkin Allah akan, kalau saya diberikan 15 tahun yang lalu, dan 10 tahun lagi jenderal, mungkin bisa jadi banyak. Habis itu, ya tadi tuh, itu kan pada saat akhir, ya kan, jadi apa ya, berakhir dengan indah, husnul khotimah, kan gitu. Jadi diberikan ketika sudah loyo gitu. Ya kan, akhirnya berakhir dengan baik kan gitu, lulus ujian kan gitu. Ini salah satu dari satu sisi ya, hikmah ya ada. Jadi makanya kita ada hikmahnya semuanya. Nah, kalau saya dulu nggak sabar, nggak tawakal, ngapain? Pensiun ini belah, nah, ya kan, cari usaha jadi apa nih? Jadi preman kan, jadi apa? Atau menempuh jalan-jalan tertentu, biasanya untuk jabatan tertentu dia lakukan segala Iya, cara. betul. Padahal kalau itu dilakukan, dia akan tercapai. Tapi mudaratnya kan lebih banyak daripada manfaat. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah. Kuncinya setelah sabar dan tawakal, begitu kita mendapatkannya, kita bersyukur karena itulah yang terbaik. Keren. Jangan nyesel. Kenapa sih? Kita dulu berusaha sekolah ke sana kemari, ya kan, kerja sampai di Papua sampai 12 tahun. Di Papua 12 tahun. 12 tahun biasa ya. Kok nggak dapat ya kan? Sementara yang lain adik kita udah nyusul sana kemari. Kuncinya bersabar. Alhamdulillah kan gitu. Daripada nggak jadi jenderal ya. Padahal namanya jenderal itu hanya ya adalah cukup mencukupi. Ya, saya bisa menyekolahkan anak saya sampai dokter, sampai di BINUS lulus sampai selesai, sekolah yang baik kan gitu ya. Anak-anak saya yang hatinya lagi sekolah di perguruan tinggi negeri selesai kan gitu. Itu bersyukur. Kan masih jalan nih, selama kita masih hidup masih jalan, belum selesai itu. Nikmat Allah yang diberikan itu belum selesai. Wabi ayala irob gitu cuma kita lihat jiban. Mana ada ya? Nikmat Allah mana yang kamu bisa? Jadi belum selesai nih nikmat Allah yang berikan. Nah ini udah nih ini nikmatnya sebelumnya. Jadi masih banyak nikmat-nikmat akan kita nikmati nanti. Selama kita masih hidup. Itu aja pakemnya kan gitu. Kita bicara pakem aja deh. Ya, gitu. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, kita juga harus yakin inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ya kan? Jadi kalau kita mengalami kesulitan, nggak usah ngeluh lah. Saya yakin di setiap kesulitan itu pasti ada jalan untuk kemudahan. Nah, masih banyak lagi nih nanti. Belum selesai, kita belum ditumpahkan semua. Tunggu saja kan gitu. Yang penting kita berusaha. Nah, pada saat berusaha mengalami kesulitan, Allah menjanjikan juga bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan yang mudah. Makanya ya jalani baik lah gitu. Ya kan gitu. Saya coba masukkan sebuah nomenklatur berpikir yang Allah ajarkan.
Betul tadi, kalau saya simpulkan tidak semua apa yang kita inginkan itu baik. Kemudian tentang waktu Allah adalah waktu yang tamam, yang sempurna. Waktu dari Allah itu adalah waktu yang sempurna. Kemudian tadi doa-doa yang kita sudah panjatkan itu kita secara akidah pasti tahu tidak ada doa yang ditolak. Asal doa yang ditolak kan jelas doa yang untuk meminta maksiat, doa bagi pendosa, karena tidak mungkin diterima orang doanya pendosa gitu. Nggak mungkin dia diterima karena dia harus berhenti dari dosa dulu baru dia mengajukan proposal doa, akan diterima, akan berproses doa itu. Nah, mari kita masuk pada apa yang tadi Mas Hari sampaikan dan Mas Gun sampaikan, bahwa tidak semua yang kita inginkan itu baik. Allah katakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kita benci atas apa yang kita dengar apa, dan kita lihat biasanya ada stimulus tuh, ada stimulus, kemudian respon kita kan, hukum stimulus dan respon, langsung kita gereng nggak suka. Tapi kata Allah, apa yang kamu karoha, membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, kata Allah, padahal itu amat baik bagimu. Makanya karoha dan ahabba, karoha itu rasa nggak suka, ahabba itu rasa cinta, rasa suka, itu dasarnya harus syar'i, atas dasar argumentasi ilahiyah gitu, itu baru bener. Makanya tadi pakem tuh tadi itu ilahiyah. Wa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka banget, hibbu banget itu. Kita hibbu, kejar. Tapi ketika melalui jalan-jalan yang tidak halal, celaka. Apa jalan yang halal sekalipun kata Allah ditunda, ya sudah, ikut aja. Kenapa kok begitu? Allah kasih tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah itu tahu, maha mengetahui, sedangkan kamu nggak mengetahui. Kalau diberikan Hal-hal yang pada saat itu, walaupun baik nampaknya bisa jadi nanti kedepannya akan membawa keburukan. mudarat yang tadi tadi bilang. Tapi kalau diberikan pada saat yang tepat, insya Allah akan berakhir dengan indah.